Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Insya Allah teman-teman selalu keadaan sehat ya. Nah, gimana setelah mengikuti kegiatan PTS kemarin? Tetap semangat selalu ya. Baik teman-teman, berjumpa lagi bersama Ustazah Uki. Insya Allah hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita buka dulu dengan membaca doa. Kita buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, teman-teman sudah kenal nggak Nabi Nuh alaihissalam? Sudah ada yang tahu kisahnya? Ya, nah hari ini kita akan belajar bersama-sama ya kisah keteladanan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam adalah cucu dari Nabi Idris dan keturunan ke-9. Ayahnya bernama Lamik bin Mata. Nabi Nuh alaihissalam diutus ke negeri Armenia. Nabi Nuh alaihissalam memiliki fisik yang kuat, terbukti dengan usianya yang mencapai 1000 tahun. Wow, 1000 tahun Nabi Nuh ya, usianya bisa mencapai 1000 tahun. Nah, Nabi Nuh alaihissalam memiliki sifat-sifat yang fasih dan tegas dalam kata-katanya, pandai bersyukur, bijaksana, dan sabar dalam berdakwah. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini diangkat menjadi Rasul pada usia 450 tahun. Nabi Nuh menjadi nabi yang ketiga diutus untuk berdakwah kepada kaum yang menyembah berhala. Jadi teman-teman, Nabi Nuh ini diangkat menjadi nabi, menjadi rasul di saat usianya 450 tahun dan termasuk nabi yang ketiga. Wow, 450 tahun ya. Nah, Nabi Nuh cukup lama berdakwah, namun pengikutnya sangat sedikit. Kaumnya banyak yang menentang kerasulan Nabi Nuh dan tidak mau menyembah Allah, termasuk istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Anaknya yang bernama Kan'an, yang dimana mereka hanya menyembah berhala. Nah, Nabi Nuh tidak putus asa. Nabi Nuh tetap berjuang untuk menyadarkan umatnya. Nabi Nuh berdakwah selama 500 tahun. Nah, ketika sudah tidak ada harapan lagi untuk kaumnya beriman kepada Allah, akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar memberi balasan kepada orang yang ingkar, supaya mereka tidak menyesatkan orang-orang yang beriman. Jadi teman-teman, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 500 tahun. Beliau ketika berdakwah, beliau selalu mendapat cacian dari umat-umat yang lain yang ingkar kepada Allah. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak berputus asa. Nabi Nuh tetap bersabar. Nabi Nuh tetap berjuang untuk menyadarkan umatnya. Tapi ketika pada saatnya itu Nabi Nuh sudah tidak mampu lagi untuk menyadarkan umatnya karena sudah 500 tahun teman-teman. Nah, akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar diberi balasan kepada orang-orang yang ingkar. Nah, akhirnya Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh. Dan Allah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Nabi Nuh dibantu kaumnya yang beriman yang membuat perahu besar.
Orang kafir mengejek Nabi Nuh karena membuat kapal di musim kemarau. Jadi saat Nabi Nuh membuat kapal itu di saat dimana musimnya lagi musim kemarau, musim panas sekali, tidak ada hujan. Ya, jadi orang-orang yang ingkar ini mengejek kepada Nabi Nuh dan kaum yang beriman. Mereka mengejek. Nah, setelah itu kapal selesai dibuat. Nabi Nuh mengajak kaumnya yang beriman untuk masuk ke dalam kapal. Mereka juga membawa semua jenis binatang yang berpasangan, yaitu ada yang jantan dan ada yang betina. Nah, setelah semua memasuki kapal, hujan pun turun dengan derasnya disertai angin yang kencang. Air dari dalam bumi memancar sehingga terjadinya banjir bandang. Semua yang ada di permukaan bumi tertutup oleh air. Kaum Nabi Nuh yang kafir diterjang banjir bandang, termasuk istri dan anaknya Kan'an. Nah, teman-teman, itu ya tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi, di mana Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala, tetapi mereka tidak mau mengikuti perintah Allah. Mereka tetap menyembah berhala dan akhirnya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan ujian, dengan azab, yaitu diterjang banjir bandang. Nah, teman-teman, setelah azab yang Allah berikan kepada kaum yang kafir di Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya Allah pun telah memerintahkan agar hujannya berhenti dan airnya pun surut. Akhirnya umat Nabi Nuh yang beriman kepada Allah hidup tenang dan nyaman. Dan Nabi Nuh alaihissalam wafat pada usia 950 tahun. Nah, hampir 1000 tahun ya Nabi Nuh alaihissalam hidup. Nah, baik teman-teman, itu ya kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, coba kita ambil hikmah atau keteladanan dari Nabi Nuh alaihissalam. Apa sih yang kita bisa ambil hikmah dari kisah Nabi Nuh? Ya, keteladanan yang dapat kita peroleh dari kisah Nabi Nuh, yakni Nabi Nuh memiliki sifat yang mulia, yaitu sabar dan tidak putus asa. Sabar berarti menahan diri, tahan menghadapi cobaan dan tidak tergesa-gesa berbuat sesuatu. Sifat sabarnya Nabi Nuh ditunjukkan kepada umatnya yang menolak ajarannya untuk menyembah Allah. Meskipun ditentang umatnya Nabi Nuh tidak putus asa. Nabi Nuh tetap tidak putus asa dan tetap berdakwah mengajak umatnya untuk beriman. Nah, teman-teman, sebagai anak Islam, kita juga harus memiliki sifat yang sabar dan tidak putus asa ketika keinginan kita tidak terpenuhi atau ketika dalam kesulitan. Jadi, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh yaitu ada 2, sabar dan tidak berputus asa. Nah, baik ya teman-teman, untuk hari ini sekian ya materi kita. Insya Allah kita bisa mengambil hikmah dan bisa menteladani kisah dari keteladanan dari Nabi Nuh alaihissalam. Hari ini Ustazah cukupkan saja. Terima kasih. Dan Ustazah tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.